الدعوة السلفية دين الله الحق، دين الله الحق. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Jadi sekalipun ahlul kitab itu mereka juga mengenal istilah-istilah ini, tapi kalau kita perhatikan penjelasan mereka terhadap istilah-istilah kayak jin, satan, iblis, istilah-istilah mereka, penjelasan mereka justru nggak memuaskan sih. Karena mereka itu kalau jin ya, saya hampir nggak pernah dengar mereka nyebut istilah jin, tapi ternyata saya cek ada juga mereka pakai istilah jin di Alkitab, seperti di kitab Yesaya, di kitab Ayub, atau mungkin itu di beberapa versi terjemahan aja, mungkin nggak semua ya. Saya nggak telusuri banyak juga. Nah, tapi itu pun istilah jin itu kalau saya lihat istilah Ibrani-nya ternyata sa'ir. Sa'ir itu artinya kambing jantan. Jadi kalau yang benar-benar istilah jin dipakai itu mungkin nggak tahu sih. Saya hampir nggak pernah dengar ahlul kitab menyebut istilah jin. Tapi mereka lebih sering itu menyebut istilah satan. Memang mereka mengenal istilah satan itu di dalam Alkitab itu memang ada istilah satan. Kadang-kala diterjemahkan iblis, kadang-kala diterjemahkan satan. Jadi satan dan iblis itu merujuk pada satu makhluk yang sama bagi mereka. Nah, tapi nama asli Ibrani-nya satan. Kalau saya perhatiin sih gitu. Nah, kemudian ada istilah lain lagi. Kalau di dalam Talmud itu bahkan ya, satan itu punya nama lain namanya Samael. Samael ini nanti punya nama lain yaitu Yetzer Hara. Yetzer Hara itu dorongan jahat. Kemudian nama lagi Malak Hamavet, yaitu malaikat maut. Nah, ini adalah nama-nama yang merujuk pada entitas yang satu yang sama sebenarnya. Nah, Yetzer Hara itu jadi ada dorongan manusia itu kan, di dalam diri manusia itu ada dorongan untuk berbuat baik, berbuat buruk. Dorongan berbuat baik namanya Yetzer Hatov, dorongan berbuat jahat namanya Yetzer Hara. Jadi ternyata kalau kita belajar Talmud dulu, kebetulan orang Yahudi itu setelah hari raya Pesach, hari raya Paskahnya orang Yahudi, itu ada periode namanya, mereka selama 6 hari apa 6 hari kalau nggak salah ya. Saya udah lama sih ikut-ikut gitu. Jadi 6 hari waktu itu kita, saya perhatikan bukan saya perhatiin, bahkan saya ikut juga, saya dengerin pelajaran itu waktu itu. Selama 6 hari itu, mereka itu membahas kitab Talmud yang di traktat Pirkei Avot. Nah, jadi di dalam Talmud itu ada satu traktat namanya traktat Pirkei Avot. Nah, di salah satu faedah yang saya dapat, ternyata orang Yahudi itu punya keyakinan bahwasanya malaikat itu tercipta lewat perbuatan baik dan buruk. Jadi setiap kali seorang hamba itu melakukan perbuatan yang melakukan perintah Tuhan, maka perbuatannya itu melahirkan malaikat yang baik. Ketika seorang hamba itu melanggar perintah Tuhan, maka perbuatannya itu tadi, pelanggaran itu tadi melahirkan malaikat yang jahat. Nah, malaikat jahat itu disebut dengan satan. Jadi satan itu malaikat juga, tapi malaikat yang jatuh, malaikat yang berbuat jahat. Nah, ini perspektifnya ahlul kitab. Sehingga mereka itu penjelasannya itu masih sangat tidak memuaskan sih kalau bagi saya, karena saya masih ada pertanyaan yang belum terjawab jadinya. Berarti siapa yang menciptakan malaikat sebelum diciptakan manusia? Kalau memang malaikat itu tercipta terikat dia, penciptaan malaikat itu dengan perbuatan manusia. Berarti sebelum adanya manusia, sebelum ada perbuatan manusia, malaikat itu tercipta dengan apa? Kan malaikat udah lebih dulu. Gitu. Nah, itu yang problemnya, sehingga penjelasan ahlul kitab itu saya bilang tidak memuaskan tadi. Nah, kenapa saya singgung ahlul kitab? Karena selalu singgung ahlul kitab karena memang channelnya itu sesuai dengan nama channelnya apa itu? Israiliyat. Jadi memang kita di sini mau membahas tentang perspektif ahlul kitab itu. Tujuannya adalah supaya kalau kita dialog ketemu sama ahlul kitab, jadi channel ini disiapkan untuk sebagai bekal itu. Jadi kalau kita mau dialog sama mereka, kita tahu cara pandang mereka. Jangan sampai kita mau mengkritik argumen lawan, ternyata lawan diskusi kita tidak punya keyakinan seperti itu. Gitu. Jadi channel ini dibangun, niatnya adalah supaya siapa yang tertarik untuk mempelajari ini aja sih. Gitu. Siapa yang tertarik untuk belajar mengenal perspektif ahlul kitab orang Yahudi dan Nasrani. Karena kalau kita melihat seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini saya lihat beliau itu orangnya cerdas sekali, Syekhul Islam itu. Makanya beliau sampai punya kitab namanya Al-Jawabus Shahih Liman Baddala Dinal Masih. Bahkan kitab-kitab Syekhul Islam itu kan sangat bermanfaat bagi akidah, itu kan mencerminkan otak beliau sangat cerdas itu. Saya sangat salut dengan
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Nah, dan saya melihat dia ini sangat paham dengan perspektifnya Ahlul Kitab. Dan sebenarnya kalau antum mau belajar tentang agama-agama seperti ini, agama Yahudi, agama Nasrani, antum nggak perlu buka-buka kitab-kitab mereka langsung, bahkan cukup itu kitab-kitab para ulama itu tadi. Ibnul Qayyim juga punya nama kitabnya Hidayatul Hayar fi Ajuibatil Yahudi wan Nasara. Itu Masya Allah, itu bagus sekali itu. Itu udah cukup untuk sebagai pedoman kita dalam memahami perspektif Ahlul Kitab. Itu ada cukup sebenarnya. Bahkan kalau mau sejarah lagi ya, kita bisa buka tambah referensi lagi Al-Bidayah wan Nihayah punya Ibnu Katsir. Itu bagus. Masya Allah. Nah, itu referensi rujukan-rujukan yang sangat disarankan untuk mempelajari bagian-bagian seperti ini. Nah, adapun tentang sisi memuaskannya, kenapa saya bilang tadi definisi perbedaan antara jin, setan dan iblis versi Islam itu lebih memuaskan. Kalau malaikat kan kita jelas, malaikat itu punya sifat, dia la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, jadi malaikat itu tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat itu. Jadi malaikat itu jelas berbeda dari setan, dari iblis, dari jin, itu berbeda dalam perspektif Islam. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya, manusia dari tanah, jin itu kan dari api. Nah, kalau jin itu juga sebenarnya insya Allah antum juga paham, antum sering dengar tuh ayatnya, sering diulang-ulang juga, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Sehingga ada dua jenis di situ kita dapat dua golongan yang mempunyai misi yang sama untuk hidup di dunia ini, mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk ibadah, yaitu jin dan manusia. Makanya jin itu dia punya kesamaan sama manusia dari sisi itu dia, sehingga konsekuensinya adalah jin itu dia mempunyai peluang di dalam dirinya, punya pilihan, dia bisa memilih untuk berbuat jahat atau berbuat baik. Kalau dia berbuat jahat dia diancam dengan neraka, kalau dia berbuat baik dia dijanjikan dengan surga. Nah, itu seperti itulah manusia dan jin. Taib, barakallahu fikum. Itu masalah jin. Nah, cuma bedanya jin ini persamaannya, jin ini dia bahkan ya mereka itu juga sama-sama mereka tuh makan juga, mereka makan tulang. Bahkan di kisah tabi'in yang diculik jin itu, dia itu kan waktu itu waktu ditanya ya kan sama Umar, kalau nggak salah di zaman Umar itu soalnya kejadiannya, kamu waktu sama jin itu kamu dikasih makan apa? Dia bilang kacang-kacangan. Nah, itu menunjukkan jin itu selain dia makan tulang, dia di lingkungan mereka juga ada kacang-kacangan begitu. Nah, jadi jin itu mereka juga makan, mereka juga berketurunan, ya mereka menikah juga gitu kan, mereka punya keturunan. Apalagi jin itu, bahkan mereka juga ada yang suka baca Al-Quran begitu ya, karena pertama kali jin itu masuk Islam, jadi jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir begitu. Nah, yang mengikuti petunjuk sebagaimana di dalam surah Al-Jin itu, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Jadi katakanlah wahai Rasul, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, ya, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok dari jin itu telah mendengar bacaan Al-Qur'an, ya, sehingga bacaan Al-Qur'an itu membuat mereka takjub. Makanya mereka kemudian menganggap bahwasanya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk juga bagi mereka, sehingga mereka di dalam surah Al-Ahqaf itu mulai falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin gitu ya. Ketika Al-Qur'an itu sudah selesai dibacakan, maka mereka pergi kembali ke kaumnya untuk memberikan peringatan. Jadi di kalangan jin itu mereka juga punya ustadz-ustadznya gitu. Ada ulama-ulamanya juga, ada ada tokoh-tokoh agamanya juga lah. Cuma perbedaannya adalah jin itu mereka tidak ada para nabi diutus dari kalangan jin, dan itu menunjukkan bahwasanya manusia itu lebih utama dari jin. Kalau jin tadi diciptakan dari api. Nah, jin tadi kita bilang ada yang baik, ada yang jahat. Jadi jin yang durhaka itu disebut dengan syaitan. Jin yang durhaka itu namanya syaitan. Jadi syaitan dia lebih kayak sifat. Sehingga manusia juga ada syaitan. Syaitan itu bukan hanya dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia juga ada syaitan. Barakallahu fikum.
Cuma syaitan dari kalangan manusia ini dia adalah orang-orang, berarti orang-orang murtad, orang-orang kafir, itu syaitan dari kalangan manusia. Ya. Termasuk juga bahkan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu syar'i, seperti yang disebutkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Ya, di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah kata Imam Ibnul Qayyim bahwasanya wakil iblis di muka bumi itu adalah mereka itu yang menghalang-halangi manusia dari antolabil ilmi wa tafaqquh fid din, yang menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu syar'i dan mempelajari agama. Itulah wakil-wakil iblis di muka bumi. Ya, jadi termasuk dari syaitan dari kalangan manusia adalah orang-orang yang bahkan menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu, dan itu biasanya orang-orang kafir juga biasanya, atau orang-orang munafik. Wallahu taala a'lam. Nah, itu untuk syaitan, untuk jin sudah jelas. Nah, kalau iblis itu dia sebagaimana Adam itu adalah bapak manusia, ya Adam itu Abul Bashar. Nah, begitu pula iblis itu dia Abul Jin. Ya, jadi dia bapaknya jin. Jadi iblis itu dia punya keturunan juga. Nah, keturunannya inilah jin-jin ini tadi. Taib, barakallahu fikum. Makanya cuma bedanya iblis ini waktu Allah, makanya ketika Allah menciptakan Adam waktu itu kan yang ada di surga itu yang disuruh bersujud kepada Adam itu kan iblis tuh. Nah, iblis itu waktu dia enggan, Allah kan usir dia. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ya, keluar engkau dari surga ini karena engkau sekarang sungguhnya engkau itu terkutuk. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Dan sungguhnya bagimu itu ada laknat sampai hari kiamat. Ya. Kemudian apa kata iblis? Iblis bilang, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikanlah penangguhan. Maksudnya dia minta ditangguhkan usianya ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Qala fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Kalau gitu kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai pada hari yang sudah diketahui itu, maksudnya hari kiamat. Artinya iblis perbedaannya dengan jin adalah dia sudah dikasih umur yang panjang. Tapi dia diturunkan tuh dari surga, iblis. Ketika iblis dia diturunkan dari surga, apa yang terjadi? Iblis itu dia membangun singgasana di atas air seperti dalam Sahih Muslim itu. Hadis siapa itu dulu? Dulu anak pernah lewat pembahasan itu dalam kitab Sahih Muslim itu. Hadis siapa itu? Pokoknya itu inna iblis saya do'u arsyahu alal ma'. Sungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu saraya. Kemudian dia mengutus bala tentaranya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis itu dari kalangan bala tentaranya tadi, yang paling dekat kedudukannya dengan iblis itu adalah yang paling besar fitnahnya. Yang paling besar memfitnah manusia. Nah, itu iblis. Sehingga iblis ini dia karena usianya sudah panjang dari sejak zaman Adam dia masih hidup, maka dia udah sering dia dengan bala tentaranya itu, syaitan tadi itu bala tentaranya itu, yaitu murid-murid dia lah itu yang diutusnya kepada manusia itu. Dia bertahta aja di singgasananya. Ya, sehingga dia cuma nerima laporan masuk gitu ya. Nah, makanya iblis ini karena dia umurnya panjang, pengalaman dia dalam menyesatkan manusia itu udah banyak sekali. Makanya kita nggak heran kalau iblis itu lebih banyak, ahlul batil itu lebih banyak daripada ahlul Islam. Taib. Ahlul Islam itu kan sedikit, ahlul iman itu sedikit. Tapi orang-orang kafir itu lebih banyak daripada orang-orang Islam. Karena itu tentu saja kita lihat iblis itu mempunyai peran yang cukup besar lah gitu istilahnya. Taib, barakallahu fikum. Karena dia punya pengalaman yang juga lebih panjang gitu. Dan dari sisi yang lain Allah juga menciptakan manusia itu inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya. Sungguhnya jiwa itu cenderungnya berbuat kepada yang buruk-buruk begitu. Sehingga manusia itu memang suka ke situ nanti. Untuk ke yang buruk-buruk, memang ada kecenderungan hatinya ke situ. Makanya huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci, yang enggak disenangi. Sementara neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi. Makanya orang lebih cenderung pada perkara-perkara yang dianggapnya menyenangkan itu.
Sehingga lebih banyak manusia katsirun minhum fasiqun. Banyak manusia itu orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka. Thayyib, na'am, barakallahu fikum. Insyaallah udah jelas tentang perbedaan antara jin, syaitan dan iblis. Barakallahu fikum.